Diamnya Bang Semar, saya kira Bang Semar ini orang yang tahu taktik ya. Dia orang yang tahu bagaimana kapan waktunya bergerak dan kapan waktunya hanya melihat saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabarnya di malam hari ini? Semoga kabarnya tetap sehat ya. Di video kali ini masih di seputar sobat ngarit ya. Ada Bu Sipanur juga yang lagi memberikan komentarnya. Kayak apa videonya? Coba kita tonton sama-sama teman-teman. Saja saya tidak akan berani secara belak-belakan dalam membahas begitu. Walaupun saya tahu itu pun juga harus saya saring. Karena apa? Saya tidak tahu apa yang direncanakan oleh mereka-mereka begitu loh, Cah. Ya, benar. Jadi bukan karena saya ini takut atau apa sih yang mau ditakutin, iya kan? Nggak ada hubungannya sama saya sebenarnya. Cuma ya itu tadi, insya Allah saya akan menjadi host konten kreator seperti semula, mungkin dengan penyampaian-penyampaian yang agak tegas lagi. Seperti kemarin-kemarin ya, karena yang baru-baru kemarin itu memang saya terbatasi dengan emban yang diembankan kepada saya begitu. Karena sekarang saya ini Mas Paing, terima kasih karena saya kembali menjadi konten kreator yang bisa mengkritiki siapapun begitu ya. Selama itu tidak ada ranah fitnahnya, Betul. tidak ada ranah mengadu domba dan lainnya. Tapi mau bagaimanapun kita harus tetap tahu batasan kita untuk membahas itu begitu ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan yang kecewa, kenapa sih si Panur nggak kayak dulu aja sih, ngomongnya ceplas-ceplos, tegas gini dan gitu. Begini loh. Kita itu harus tahu kok, kita itu harus tahu porsi kita begitu loh, Cah. Kita harus tahu porsi kita. Menurut Bunda ada pertanyaan nih, ada pertanyaan lagi nih. Sebentar. Pertanyaannya begini. Apakah Papi Tomli akan kalau urusan Papi Tomli, urusan empret yang mengatakan bahwa seolah-olah bukan empret dia yang mengatakan, tapi orang Mojokerto yang mengaku orang Tulungagung yang mengatakan bahwa seolah-olah Iyun ini Iyun ini curhat sama orang ini bahwa dia belum dibayarkan atau bagaimana begitu ya. Ini saya kira orang-orang ini apakah Papi Tomli nanti akan menindaklanjuti ini? Wah, kalau itu saya tidak tahu ya. Kalau itu saya tidak tahu. Tetapi kalau ditanya jika posisi saya sebagai Papi Tomli, apa yang akan saya lakukan ketika ada sesuatu hal yang merugikan? Nah, ini kan merugikan manajemennya Papi Tomli gitu ya. Nama baik dari manajemen Papi Tomli begitu loh. Kalau saya menjadi Papi Tomli ya itu saya akan menindak tegas orang-orang yang kurang ajar kayak begini ini begitu. Itu terkecuali kalau cuma katakanlah dikatakan Papi Tomli gini kan nggak masalah, tapi ini kan yang dirambah adalah ranah usaha kan gitu. Apa berdampak sih pun apa yang disampaikan oleh mereka? Nggak berdampak karena yang menerima berita ini kita tahu yang bicara itu adalah empret dan kita tahu empret begitu. Jadi bukan seperti hal ini adalah hal yang heboh dan hal ini adalah hal yang ini bukan, terkecuali kalau yang mewawancara itu bukan pret ya, katakanlah yang mewawancarai mungkin saya atau bagaimana, itu mungkin ini berbeda cerita udah. Tetapi karena ini yang bertanya ini empret, orang akan berpikiran seperti ini, waduh ini orang bikin sandiwaranya kok nggak rapi, mau gimana rapi, kita kan tahu sih empret itu seperti bagaimana kan begitu ya.
Jadi kalau saya pahamkan bab ini, mungkin Papi Tomli pun juga jengah sih, nggak ngapain juga ngurusin model-modelan kayak begini. Saya kira seperti itu ya, karena kita tahu, kita kan Ya, harus benar. melihat dasarnya ya. Apa kampret ini nggak mau diberi pelajaran aja Bun? Waduh, kalau itu urusan urusan masing-masing ya, urusan Papi Tomli sendiri. Kalau saya sih, saya melihatnya begini. Semua orang paham tentang empret begitu. Jadi apa yang disampaikan atau berita dari empret, kita pasti akan tahu bahwa itu adalah rekayasa. Biasanya kan seperti itu. Heeh. Saya melihatnya begitu sih. Saya melihatnya begitu. Bukan saya menuduh dia mengarang-arang atau bagaimana ya. Bukan. Tapi saya melihatnya begitu. Tapi saya berharap ya ada waktunya, ada kalanya dia pun juga kena batunya begitu loh ya. Bukan berarti Benar. saya membenci dia, bukan, saya tidak kenal. Tetapi dulu dia itu pernah memijak-mijak apa ya di live saya itu, mau memijak-mijak saya, mau memijak-mijak anak saya, memijak-mijak suami saya, bahkan almarhumah kedua orang tua almarhumah ibunda saya pun juga mau dipijak-pijak juga. Tapi tidak ada dendam, tidak ada ini di situ, cuma begini, ada kalanya apa yang dilakukan manusia itu mendapatkan imbal balik dari perbuatan masing-masing begitu. Kakak belum ngantuk tak? Aduh, Caca. Diamnya Bang Semar. Saya kira Bang Semar ini orang yang tahu taktik ya. Dia orang yang tahu bagaimana kapan waktunya bergerak dan kapan waktunya hanya melihat saja, menonton saja. Tapi asik, unik. Ini masih tanggal 17. Oke, kita lihat aja dulu nanti ke depannya, 1 minggu ke depan seperti apa. Ada perkembangan apa lagi. Dan sekarang kisah tentang Mami Jojo pun juga agak mulai meredup ya, dengan adanya tragedi pengejaran seorang Andi sampai masuk di apa itu namanya kebun tebu. Kan saya bukan masalah gimana ya, saya ini begini, setahu saya kalau mau membahas video ini ya, durung Bang Deka, kuwi anake sing ndelok kuwi. Anake sing ndelok kartun sian. Dikon turu ya gue gelem, kok lek wis turu baru. Nanti saya ini sebenarnya udah ngantuk juga ya. Tapi aku tadi bangun tidur kok, bangun tidur. Jadi kalau ini banyak hal-hal yang lucu dan unik begitu loh di dalam perjalanan SN gitu. Bunda kemarin menggebu-gebu untuk membahas tentang Mas Yun. Iya, kemarin bukan menggebu-gebu ya, tetapi begini, saya ini gini loh. Karena melihat tragedi kemarin, tragedi yang mengatasnamakan dirinya adalah ring 1 lah, inilah itulah, hingga menghasilkan suatu perkara di mana itu merugikan banyak orang begitu ya. Merugikan banyak orang. Itu saya kira sudah waktunya Mas Yun untuk tegas begitu. Betul. Keluarga Jabar hadir, siap Bang Radu, siap. Saya dari Tulungagung Bang Radu. Itu memang dibutuhkan saat ini Mas Yun yang tegas, harus tegas. Sebenarnya nggak lama sih ngomongnya itu. Bilang aja nama-nama yang tidak layak untuk masuk di ranah SN begitu kan, nanti ketahuan pasti itu nanti akan berdampak luar biasa ke banyak orang itu. Tetapi kan ya begitu tadi, itu tadi ya, kalau dipikir-pikir nih, banyak yang berkorban, banyak yang berusaha untuk berjuang. Salam santuy juga Bang Radu. Banyak yang berjuang medsos, melalui medsos. Ada juga salah satunya ini adalah Bunda Badriah ya. Bunda Badriah itu mendukung Sobat Ngarit luar biasa cah. Banyak orang-orang yang tidak bisa memiliki kaos. Bunda Badriah ini memesan lusinan kaos hanya untuk dibagi-bagikan. Agar apa? Semangat agar mereka bisa memiliki kaos. Itu tujuannya apa sih? Tujuannya Bunda Badriah ini nggak nyari nama dia. Nggak ada yang tahu dia beli berapa lusin kaos itu. Nggak ada. Nggak ada yang tahu. Yang tahu ya kita-kita aja, teman-teman dekatnya ini. Jadi Mas Yun itu harusnya melihat itu juga begitu loh ya.
melihat perjuangannya di bawah ini yang tidak berharap yang neko-neko, yang diharapkan oleh Bunda Badriah, saya sebagai mama ini adalah hiburan, terus kemudian jalinan silaturahmi antar keluarga yang dimana tidak ada ikatan darah, tidak ada serahim ataupun sesuku, kita beda-beda suku, terus akhirnya saling mengenal begitu. Nah, dan Bunda Badriah kemarin juga membagi-bagikan kaos itu dalam hal begini, kan saling menyayangi dan mencintai begitu loh. Bagi orang yang tidak bisa memiliki kaos kan ya banyak. Saya pun juga nggak, kalau saya bukan nggak mampu beli, kalau saya bukan saya nggak mau beli, tetapi saya tidak memakai kaos. Nah itu yang jadi masalah. Kalau saya nanti pakai kaos pasti diamuk suami saya begitu. Kalau mau sobat ngarit ya nanti nyablon sendiri di abaya saya. Bener. Begitu. Jadi bukan karena, tetapi suami saya ada kaosnya Sobat Ngarit Kediri. Gitu. Bukan masa gimana perjuangan loh. Bunda Badriah itu tidak ada tedeng ataupun tidak ada yang namanya aku berjuang seperti ini untuk mendapatkan ini dan itu, nggak ada. Yang dia butuhkan adalah memang karena dia cinta sama Mas Iyun dan dia berusaha untuk membantu Mas Iyun membesarkan Sobat Ngarit begitu dengan jalannya Bunda Badriah. Terus ada kopdar dia bantu. Nah seperti itu, karena itu hanya satu contoh saja gitu. Karena adanya orang-orang yang kurang ajar, yang di atas ini yang kurang ajar ini, ya harapan saya Mas Yun memikirkan kembali, setidaknya berikan statement penutup apa yang harus dilakukan oleh Mas Yun. Kalau terus diulur-ulur waktu, betul ini memang bukan kewajibannya Mas Yun, tetapi Mas Yun jangan lupa begini, yang mendirikan SN adalah Mas Yun. Walaupun itu tidak menjadi tanggung jawab Mas Yun secara moralnya ya, tapi orang tahu bahwa Sobat Ngarit ini yang menaikkan, yang merendingkan dan yang membantu untuk menjadi besar adalah kawan-kawan dari Sobat Ngarit itu sendiri begitu. Jadi saya berharap Mas Yun juga berpikir ulang ya, walaupun mungkin beban berat ya yang dialami, tetapi mau gimana lagi, yaitu harus diberikan ketegasan, tegas berbicara ini mau dibawa kemana begitu loh. Dalam arti biar yang bawah-bawah ini yang merasa mencintai keluarga dari Sobat Ngarit ini dari hati ke hati, tidak ada kepentingan di dalamnya selain dari silaturahmi keluarga, ya jangan dihancurkan hatinya, karena jerih payah mereka sisihkan sedikit untuk menunjukkan dan mencurahkan cintanya kepada wadah Sobat Ngarit itu sendiri. Itu sih saya kira. Kalau saya memperjuangkan SN ya, perjuangan saya apa, cawi sakurasan-rasan. Kalau saya lebih menjaga ya, kalau ada yang memberitakan hal-hal yang nggak ini loh, Bang Jin belum tidur toh. Harus tegas Bang Rado. Jadi Mas Yun saat ini walaupun sudah cul-cul katakanlah tidak mau, tapi di sini dibutuhkan ketegasan. Siapa saja sampaikan aja, siapa yang tidak layak, siapa yang tidak diperkenankan oleh Mas Yun untuk masuk di Sobat Ngarit. Begitu. Siapa yang tidak dibolehkan masuk, sebut aja namanya. Biar semuanya tahu, biar saudara-saudara yang di SN sendiri yang bergerak begitu. Cukup Mas Yun itu menyampaikan seandainya masih mau meneruskan SN, wadah SN tidak dibuyarkan, tetap dengan nama Sobat Ngaritnya, yaitu tadi Mas Yun harus menyampaikan dengan tegas siapa saja yang tidak layak untuk ada di barisan SN. Apa sih kriteria dari tidak layak? Yaitu tadi menggunakan nama SN untuk sesuatu hal, mungkin salah satunya adalah penipuan atau bagaimana, atau mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, atau menipu asmara atau bagaimana. Nah itu kan berbahaya, ya kan? Jadi katakanlah seandainya Mas Iyun ini diibaratkan membuat kolam di
pekarangannya sendiri, di terasnya sendiri, dia harus memberikan pagar keselamatan agar tidak ada yang masuk ke dalamnya. Maksudnya begini loh, karena enggak kadung masuk ke dalamnya, nah orangnya nggak bisa berenang kan mati kan begitu kan. Orang yang baru-baru kan juga nggak tahu begitu. Cukup sampaikan bahwa begini, kalau ini disampaikan seperti ini. Sobat Ngarit, kalau mau ikuti saya, ikuti saya. Siapapun yang mengatakan mereka memiliki sebagai ini dan itu, abaikan, tinggalkan. Harus jelas seperti itu. Kalau perlu disebut namanya, ini tidak bisa menggunakan nama ini. Jangan hanya karena kau kasihan ataupun melindungi hanya segelintir orang, tapi kau mengorbankan banyak orang begitu yang telah setidaknya berjasa membangun, membantumu untuk menaikkan rating dari Sobat Ngarit di pertiktokan begitu. Mau tidak mau itu harus dilakukan. Betul Bang Rado, jangan pandang bulu. Iya, tidak bisa. Kalau toh pun katakanlah tidak enak hati atau tidak tega atau bagaimana kau tidak, coba lihat contohnya Bunda Badriah itu aja. Bunda Badriah ini dia tidak pernah terlihat, katakanlah dia pun juga tidak mau tertampak, dia pun juga tidak mau dari pihak Mas Semar, dari pihak yang sebelum ini ya, sebelum ini memang Bang Semar ditunjuk A1 sebagai A1 oleh Mas Yun kan begitu. Selain dari Bang Semar nggak ada yang lain kan begitu tuan. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku ini dan itu sudah tinggalkan. Kalau saat ini sih. Jadi kalau saat ini memang semuanya dinetralkan. Sobat Ngarit siapapun yang contohnya nih yang di plat AG walaupun secara resminya tidak ada ucapan untuk dibubarkan atau bagaimana, saya kira dengan kejadian yang seperti ini kita secara otomatis gugur, itu sudah itu gugur. Jadi jangan lagi dikatakan Bunda Sivanur ini adalah penasehat di sini, penasehat di sana. Tidak bisa juga sekarang. Semuanya sudah gugur, sudah kembali ke awal, ke settingan awal begitu. Kalau ingin kembali ke settingan awal, Mas Yun harus tegas tuh. Harus tegas. Kalau ada yang begini bukan ranahnya dia. Saya yakin kok. Saya yakin kalau ada daerah-daerah yang tetap bukan memaksa ya, tapi tetap mempertahankan ini tanpa tanpa melihat perasaan dari sang pendiri, wah saya kira juga nggak etis juga begitu loh. Ini kan rumahnya orang begitu loh. Jangan karena alasan nanti rumahnya ambruk tak tinggalin aja dulu lah. Itu yang nggak boleh. Sebenarnya kan seperti itu secara etika kemanusiaannya. Tapi ya bagaimana lagi? Semua tergantung masing-masing begitu loh. Sobat Ngarit bukan untuk euforia wah-wahan begitu. Sobat Ngarit bukanlah tunggangan dari orang-orang untuk meraup rezeki di dalamnya tanpa ada perasaan kemanusiaan di dalamnya begitu loh ya. Ya saya kira begitu. Mas Yun harus melihat banyak yang mendukung Mas Yun itu tidak ada alasannya. Dukungannya adalah karena dukungan rasa senang begitu, rasa senang, rasa suka, rasa cinta gitu. Leres sumi inje lurah huda dangu badan ketinggal rah. Jadi harus dipahami itu. Mas Yun harus tegas di sini. Kau harus tegas. Jawa Barat aman masih di titik 1. Betul Bang Rando. Kediri masih aman Bang. Kediri aman juga. Kediri aman. Kediri di sini aman. Semuanya aman. Yang gegeran itu sebenarnya kan nggak ada yang gegeran ya. Cuma karena ada tragedi kasur kemarin loh Bang Rando. Jadi agak bau yang Kediri solid betul Bang Ipin ini. Iya, Kita benar. masih sering ngopi. Kita hanya tinggal menunggu komando aja kok. Kita tinggal menunggu komando aja. Kita masih jadi memang untuk saat ini memang silent dulu. Masih dalam posisi
tenang aja dulu begitu. Karena adanya kejadian-kejadian ini ya. Mm-mm. Ini yang bikin saya agak lucu juga, ini loh tragedi kejar-kejaran antara Andi gitu loh kan, tapi kok dia masih bisa live dengan tenangnya, dengan ininya. Saya kemarin itu juga ini beneran nggak sih gitu, sampai berpikiran seperti itu. Ini betulan nggak sih ini begitu, karena yang aku tahu apa ya, betul Bang Ipin, senyap bukan berarti lenyap. Gak ada yang lenyap. Kediri malah makin solid loh. Kediri masih makin solid sih Kediri. Cuma tidak mengekspos kegiatan. Begitu ya. Bang Hasan. Jadi ya memang begitu. Harus ada ketegasan dari Mas Iyun sih sebenarnya. Jalan satu-satunya adalah ketegasan dari Mas Iyun untuk bagaimana ke depannya begitu. Kalau memang Iya. benar-benar ini diselesaikan, Mas Iyun udah nggak mau, ya tak itu ya harus disampaikan gitu loh. Itu harus disampaikan. Jangan hanya ditok nih wae begitu loh. Kemarin sebelum terjadi tragedi sama Mami Jojo itu saya nyantai aja. Wis gak apa-apa lah, terserah Mas Yu. Nanti kalau semuanya udah stabil, sudah kering, sudah ini nanti tugas emak-emak untuk merayu seorang anak pemuda ini kembali ke kursinya. Kemarin kan saya keluar-keluarnya begitu ya. Tetapi setelah tahu kejadian adanya tragedi itu, tragedi yang menggunakan nama A1 di belakangnya, ring 1 ya, ring 1 di belakangnya. Nah kemudian wah, ini perlu ini nih, perlu Mas Yun sendiri yang apa sih susahnya, seandainya ini kita mikirnya begini. Ketika Mas Iyun ini berteriak, ini yang digugurkan cuma 1-2 orang. Tetapi ketika teriakan itu akan menyelamatkan wadah yang sudah benar-benar ada di dalam wadah itu. Mas Iyun harus tahu loh. Harus tahu banyak orang-orang yang seperti ini contohnya. Karena rasa sayang dari saudara wadah di dalam wadah SN nih ya. Kadang ada yang temennya nggak bisa beli kaos, ada yang mau kopdar tetapi nggak ada bensin, mereka ngasih tebengan. Itu suatu bentuk kerjasama, itu suatu bentuk rasa kasih sayang yang tercipta di dalam sobat ngarit itu sendiri, begitu loh. Itu harusnya Betul. seperti itu. Jadi jangan hanya kau ngeman 1, 2, 3 orang, tetapi kau melukai orang-orang yang dimana di sini mensupportmu secara doa, secara cinta, secara harta yang tidak seberapa yang mereka miliki hanya untuk mempersatukan banyak wilayah, begitu loh. Betul. Begitu loh Yun. Ini cuma saya menasehati aja ya, bukan menasehati ya, lebih siapa tahu kau bisa memikirkan ini. Jangan kau ngeman 1 orang kemudian kau ini, jangan. Kalau mau bener-bener fighter, tarung, perang begitu. Harusnya seperti itu. Benar, Bunda Siva banyak yang mantau loh. Dari awal saya itu yang mantau banyak. Di wadah sobat ngarit sekarang banyak mafia duit pun harus dibasmi. Sebenarnya yang mafia yang seperti itu banyak loh sebenarnya. Udah bukan sekarang ini aja loh Bang Rado, kalau Bang Rado tahu. Hadir Bun, siap. Baladewa ngendi? Baladewa wates ta. Nganjo hadir Bun, siap Bang Agung. Jadi begitu, itu harus perlu ada ketegasan dari Mas Yun. Jangan kau ngeman 1-2 orang, kau hancurkan seperti hati dari seperti Bunda ini. Dan kau jangan ating Bun, walah ating, nunggu dalangnya. Betul Bang Edi, saya kira dengan diamnya Bang Semar ini ada ini. Berarti ini yang lagi jalan ini sebenarnya kerucu-kerucunya begitu ya, atau gimana? Masih ada orang di belakangnya ya. Nah ini yang menjadi kepentingan apalagi nih kan begitu. Nah kayak ada lagi nih yang kemarin itu ada akunnya ini, aku sendiri juga bingung nih sama Pak Sugi ini juga. Ini sama Pak Sugi ini juga agak bingung juga nih. Ada akunnya
Fauzana. Setelah aku cek ternyata beda. Setelah aku cek lokasi dan ininya, titik lokasinya, terus apa namanya webnya, ini beda. Berarti kok seolah-olah di setting yang seperti itu, ini buat apa ini sebenarnya gitu loh, padahal sudah ada larangan. Nah, yang seperti itu, kalau untuk Mas Yun untuk speak up sebenarnya sih nggak perlu ya. Tetapi ini yang lebih ini loh, yang memanfaatkan nama SN untuk sesuatu hal yang menguntungkan diri sendiri begitu loh. Seharusnya seperti itu. Ya harus tegas Mas Yun harus tegas. Sampaikan siapa aja, jangan melalui DM atau apa. Langsung aja bikin VT. Sobat Ngarit kembali ke awal, settingan dari awal. Kalau yang mau tetap lurus silahkan. Di luar dari apa yang saya sampaikan adalah bukan menjadi tanggung jawab saja, bukan menjadi tanggung jawab saya. Intinya gitu, itu aja udah selesai kok. Dan nanti disampaikan nih siapa-siapa yang sekiranya tidak ini, sampaikan aja namanya. Biar tidak ada orang-orang yang kasihan loh mereka, kasihan, beneran kasihan. Kayak kalau saya apa sih yang saya korbankan untuk Sobat Ngarit? Nggak ada aja. Saya nggak berkorban apa-apa dengan Sobat Ngarit. Saya itu Yusmeng ini iki konten kreator ini gitu cah membahas begitu, itu malah saya yang diuntungkan sebenarnya ya. Tetapi sebagai bakti saya mencintai seorang Iyun dengan gerakan sosialnya, dengan apa yang menjadi program dari fanspage dan fanspace-nya tentang SN, itu menjadi support saya yang utama karena Mas Yun adalah kita sama-sama orang Tulungagung. Dimana apa yang menjadi pengaruh dari Mas Yun itu luar biasa gitu. Posting ulang, apanya yang posting ulang ini, jadi harus seperti itu. Saya mendukung dari Mas Yun itu yaitu karena dia anak orang Tulungagung, kita sama-sama orang Tulungagung. Dan apa ya, energi positif yang dia berikan kepada Tulungagung luar biasa. Akhirnya banyak orang mengenal Tulungagung. Tulungagung itu tanah kelahiran dari seorang Mas Iyun. Nah itu mau tidak mau ya, itu mau tidak mau kalian juga harus mengakui bahwa Tulungagung pun juga terangkat namanya, trending kemana-mana sebagai kota kelahiran dari seorang Mas Yun. Dan nanti kau katakan sebenarnya, wah Bu Anu si Pak Nur itu terlalu memuja-muja. Bukan memuja-muja, gini loh, secara logikanya orang itu banyak yang mengenal Tulungagung. Akhirnya mereka itu main ke Tulungagung, selain destinasi untuk wisata, mereka berharap untuk bisa ke rumahnya Mas Yun. Saya dulu berpikiran seperti ini. Banyak orang datang ke tempatnya Mas Yun kan ngelewati yang namanya waduk. Ada waduk kayak apa gitu. Nah, itu dulu saya itu sempat berpikiran itu saya mau diskusi sama Iyun itu waktu itu. Seandainya waduk ini dimanfaatkan untuk sebagai posko. Jadi posko itu, jadi orang itu nggak ke rumahnya Mas Yun. Tapi kita harus tahu dan kita harus sadar kenapa begini. Orang datang ke rumahnya Mas Yun, kita tahu orang tuanya Mas Yun, kita tahu poros sepuhnya ya, kakek neneknya. Orang desa itu kalau banyak orang datang ke rumah itu kadang nggak enak sama tetangga cah. Apalagi kalau kita itu datangnya pas malam hari atau bagaimana. Di desa itu tidak seperti di kota yang kehidupannya itu hampir 24 jam. Tetapi kalau untuk Tulungagung, untuk kawasan Tulungagung, jam 8 itu udah tidur. Karena apa? Pagi itu mereka udah harus berangkat ke sawah. Jadi begitu. Itu saya dulu sempat berpikiran seperti ini. Saya dulu itu sampai saya itu mau ngomong sama Mas Yunus sampai gini. Waduk yang mengarah ke rumahnya itu kan melewati kayak waduk ya. Waduk apa yang ini bahasa Nica. Nah, itu dijadikan posko. Jadi dijadikan di situ kalau ingin jadi nggak ke rumahnya Mas Yun. Karena sedikit mengganggu ya. Dalam arti begini. Orang silaturahmi ke tempatnya orang bagus sih sebenarnya, malah luar biasa. Tetapi kan kita harus melihat juga kondisi rumahnya, apa itu namanya, di sana ini kan wilayah pedalaman ya, desa gitu, nggak seperti di kota begitu.
Sempat saya itu berpikiran kan bisa itu nanti ada penghasilannya sedikit bisa dijadikan kas untuk desa begitu. Nah, itu saya berpikiran seperti itu. Terus kemudian nanti di situ itu ada yang jualan-jualan atau bahkan bisa didirikan semacam kayak sanggar gitu loh ya. Kayak apa ya namanya? Pokoknya kalau ada yang panas, kalau kayak waktu panas atau hujan bisa meneduh di situ kayak begitu. Posko posko. Biar biar nggak ke rumahnya Mas Yun karena kita tahu ya di desa itu kadang kalau siang itu gimana kan mereka itu butuh wong istirahat, mereka ini orang kerjanya di tegalan di gunung, tidak seperti kita kerja pengen kerja silakan, nggak pengen kerja silakan gitu. Kalau orang desa itu nanti setelah subuhan ini gentirit nih tegalan ya jam 9 pagi pulang istirahat. Wah, biasanya gitu biasanya kalau di desa itu. Betul. Kalau di desa ya emang seperti itu aktivitasnya. Oke, terima kasih sudah nonton. Itulah tadi uraian kata dari Bu Sipanur ya. Semoga bisa menghibur. Kita ambil sisi baiknya, kita buang sisi kurang baiknya. Terima kasih, selamat malam, beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.